nama Habib Hashim bin Yahya yang masuk pada buku tersebut, sedangkan secara historis tahun itu sejarah bertentangan sekali karena masuknya para habaib itu kalau tidak salah di tahun 1800-an akhir. Nah, di buku tersebut itu di antara 1500-an atau 1600-an. Adanya pembelokan sejarah leluhur Nusantara ternyata tidak hanya menimpa pada makam-makam leluhur Nusantara saja, tapi ternyata pembelokan sejarah itu sudah merambah dan masuk di dunia pendidikan. Makanya ini bisa dikatakan virus yang sangat membahayakan. Dan ini ada sebuah penjelasan dari seorang guru, yakni Bapak Samsul Fajri, guru di SMKN 4 Jakarta Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Baik, mohon izin saya ingin menjelaskan bahwa di buku kelas 10 kurikulum merdeka tingkat SMK atau tingkat SMA, bahwa pada bab 5 ada keterangan nama Habib Hashim bin Yahya yang masuk pada buku tersebut, sedangkan secara historis tahun itu sejarah bertentangan sekali karena masuknya para habaib itu kalau tidak salah di tahun 1800-an akhir. Nah, di buku tersebut itu di antara 1500-an atau 1600-an. Maka dari itu mohon di cross check kembali, diidentifikasi kembali mengenai buku kelas 10 pendidikan agama Islam tingkat SMK atau SMA. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya penjelasan dari Pak Guru ya. Jadi untuk kelas 10 SMK kurikulum merdeka. Dan di sini bisa kita lihat ya di halaman yang disebutkan tadi ya. Di sini ditulis Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hasin bin Musayyah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datuk Ribandang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota, yakni pada tahun 1525 hingga 1589. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara berubah nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Agama Islam berkembang pesat pada masa itu, bahkan undang-undang negara berlandaskan pada ajaran Islam. Datuk Tunggang Parangan berdakwah di Kutai hingga akhir hayatnya. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jadi di sini yang menjadi persoalan itu adalah nama ini tadi ya. Jadi namanya kan Datuk Tunggang Parangan, tapi kenapa kok di sampingnya ada tulisan atau Habib Hasim bin Musayyah bin Abdullah bin Yahya. Ya ini yang aneh. Padahal faktanya yang namanya Datuk Tunggang Parangan itu adalah seorang ulama yang hidupnya itu di sekitar tahun 1525 itu hingga 1589. Dan kalau para habaib dari Yaman itu kan datangnya di Nusantara, didatangkan oleh Belanda itu kan sekitar tahun 1800-an terakhir. Jadi kan jauh banget, ada selisih berapa? 5, 6, 7, 8 300 tahunan. Ini kan sudah tidak masuk akal kayak gini. Jadi harusnya ini menjadi perhatian khusus bagi para guru dan terutama bagi siapapun yang berkecimpung di dunia pendidikan ya. Karena kalau hal seperti ini dibiarkan, ya nanti kasihan para generasi muda kok sampai sejarahnya itu dikaburkan. Kalau bagi orang yang hidup di masa ini, itu mungkin masih tidak begitu seberapa ya bahayanya ya. Karena orang yang hidup di zaman sekarang, di masa ini itu kan paham dan tahu bahwa para habaib itu memang banyak sekali melakukan
pemelencengan sejarah atau pengkaburan sejarah, tapi bagi generasi yang akan datang yang tidak menjumpai masa ini kan sangat berbahaya. Jadi mereka cuma mendapatkan tulisan seperti ini sehingga pahamnya yang namanya Datuk siapa tadi namanya? Yang namanya Datuk Tunggang Parangan itu adalah Habib Hasan bin Musayyah bin Abdullah bin Yahya. Padahal faktanya tidak demikian. Ini kan kasihan bagi generasi muda yang akan datang. Dan itu tadi yang menjadi pertanyaan penting dan harus dicek dan dikoreksi. Itu ada beberapa hal. Yang pertama, bin Yahya pertama itu lahir dan meninggal tahun berapa? Itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, Datuk Tunggang Parangan lahir dan meninggal tahun berapa? Kemudian nomor 3, kapan tanah Minang, Sulawesi dan Kalimantan diislamkan pertama kali? Kemudian nomor 4, Raja Haji Mahkota lahir dan meninggal tahun berapa? Nomor 5, apa atau mana naskah atau keterangan yang menyebutkan bahwa Datuk Tunggang Parangan adalah Hasim bin Musayyah bin Yahya? Nah ini harusnya itu ya hal-hal seperti ini mungkin bagi kita di zaman ini ya tidak begitu berbahaya mungkin, tapi bagi generasi yang akan datang ini yang sangat berbahaya, karena ini jelas memelencengkan sejarah. Terkait tentang hal tersebut, belakangan ini kan juga lagi ramai tentang adanya pengkaburan sejarah dan pengklaiman makam leluhur Nusantara yang dilakukan oleh oknum Ba'alawi. Kenapa bisa dikatakan yang melakukan adalah oknum Ba'alawi? Ya jelas karena di situ ada namanya Habib siapa bin siapa bin siapa. Itu kan yang memiliki gelar Habib itu kan cuma Ba'alawi. Kalau yang luar Ba'alawi itu kan tidak menggunakan marga Habib seperti itu. Jadi yang baru-baru ini misalkan makamnya KRT Sumodiningrat itu dibuat menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kemudian ada lagi makamnya Pangeran Diponegoro, ada lagi Ki Dipowongso dan beberapa tokoh lainnya. Ini kan secara tidak langsung itu kan mencaplok apa yang dimiliki oleh Nusantara. Jadi leluhur Nusantara itu diklaim milik mereka. Ini kan sangat berbahaya. Nanti kalau tidak diluruskan, ya generasi yang akan datang itu pahamnya atau taunya leluhur Nusantara itu adalah orang Yaman. Dan bagi orang Yaman atau bagi para Ba'alawi, generasi yang akan datang itu pahamnya bahwa Indonesia atau Nusantara itu milik nenek moyang mereka, karena di Nusantara itu banyak sekali makamnya Habib siapa bin siapa bin siapa. Dan kejadian seperti ini kalau dibiarkan itu berbahayanya itu jangan sampai terjadi seperti di Palestina, karena di Palestina dahulu sebelum terjadi peperangan besar itu kan awalnya juga seperti itu. Jadi orang Israel atau Yahudi itu kan membuat makam-makam palsu di Palestina. Kemudian generasi berikutnya itu pahamnya atau taunya leluhurnya itu memiliki tanah di Palestina. Sementara pihak Palestina yakin dan kukuh bahwa Palestina itu adalah tanah leluhur orang Palestina, bukan milik Israel. Sehingga di situ terjadilah peperangan. Jadi yang Palestina merasa bahwa tanahnya itu adalah milik leluhur mereka, sementara orang Israel berkeyakinan bahwa Palestina itu adalah tanahnya milik leluhur mereka. Makanya sebelum terlambat harusnya semua masyarakat di negeri ini, tidak hanya para tokoh agama saja ya, tidak hanya para guru saja, tapi siapapun itu harusnya itu ikut berusaha untuk meluruskan sejarah seperti ini. Jangan sampai sejarah bangsa kita, sejarah negeri kita, sejarah leluhur kita itu kok dibelokkan dan diklaim menjadi miliknya Ba'alawi. Padahal semua itu tidak ada bukti, tidak ada dasar, dan semua itu hanya pengklaiman sepihak yang mungkin ujung-ujungnya atau tujuannya itu untuk menguasai negeri ini dengan cara yang halus. Sebab kalau dengan cara peperangan itu sangat sulit dan tentu saja akan ditentang oleh dunia internasional. Tapi kalau dengan cara seperti ini, dengan cara halus, misalnya leluhurnya orang Nusantara itu diklaim miliknya Ba'alawi, atau misalkan pendiri sebuah kota atau pendiri sebuah wilayah di Nusantara itu diklaim miliknya Ba'alawi, atau yang mendirikan itu adalah orang Ba'alawi, meskipun hal itu jelas tidak benar adanya. Nah ini kan kalau dibiarkan terus-menerus secara tidak langsung, tanah kita di negara kita di Indonesia ini sudah berpindah tangan miliknya Ba'alawi, kan seperti itu. Dan tentang adanya pembelokan sejarah yang terjadi pada kurikulum sekolah SMK tadi harusnya menjadi perhatian khusus terutama bagi dinas pendidikan. Jangan dibiarkan hal ini berlarut-larut, jangan dibiarkan hal ini terus
terjadi seperti ini, karena ini sangat berbahaya, sangat merugikan kita, terutama merugikan generasi yang akan datang.